kali apa namanya, kali 70, kemudian ya 220 dikali dengan 70%, kemudian nanti di sini untuk NCI-nya itu 220 dikalikan dengan 30%. 30% ya. Nah, seperti ini. Ini yang hitung-hitungannya ya, seperti itu. Kemudian kalau kita amortisasi selama 5 tahun, ini kan dia 5 tahun, berarti nanti dampaknya yang ini ya, dikurangi dengan 60, kalau dikurangi 60 tambah, sorry. Ini kalau untuk gain on constructive retirement itu ditambah ya. Beda dengan yang di PPE, itu penangguhannya itu dikurangi, tapi ini ditambah ya. Ini mesti harus hati-hati, ini amortisasinya baru dikurang. Amortisasi atas keuntungannya. Nah, itu untuk ini untuk menganalisis ya terkait dengan transaksi tersebut. Nah, sekarang kita akan nah ini kalau menggunakan garis lurus seperti ini ya, tapi kalau menggunakan effective interest rate, kita mesti harus membuat tabel amortisasi ya. Nah, kalau untuk ini, untuk untuk yang garis lurus ya, ini berarti ya, kita lihat di pembukuannya si P sama di pembukuannya S ya. Di pembukuannya P itu pada saat tanggal 1 Januari, book value-nya itu kan dengan premium sebesar 10.100. Kemudian kita lakukan amortisasi premiumnya itu sebesar 20. Ya kan, karena 100 dibagi dengan 5 ya. Jadi per tahunnya amortisasinya 20. Nah, ini berarti pada saat akhir tahun ya, untuk bonds payable-nya, untuk book value-nya ya, book value dan carrying amount dari obligasi ya, itu dia akan sama ya. Jadi 10.080. Kemudian yang akan ditebus itu berarti 10%-nya ya, di akhir tahun nilainya sebesar 1.008. Nah, kalau si P memiliki obligasi ya, berarti kan di dalam tahun tersebut dia memiliki kewajiban untuk membayar bunga ya. Katanya bunganya dibayar per setengah tahunan. Bunganya 10% ya, berarti kita kalikan setengah. 5% dikali dengan 10.000 ya. Nah, ini menghitungnya kalau untuk yang garis lurus berarti 500 plus 500 dikurangi dengan si amortisasinya ya. Itu dikurangi 20 dapat 980. Tapi kalau kita dengan menggunakan effective interest rate method ya, berarti nanti di sini kan istilahnya untuk menghitung untuk menghitung bunga ya, expense-nya. Jadi istilahnya berapa yang di expense ya, itu berapa yield-nya atau istilahnya bunga pasarnya ya, itu dikalikan dengan si carrying amount-nya ya. Tapi berapa bunga yang dibayarkan itu sesuai dengan bunga kupon, ya kan? Nah, seperti itu. Nanti baru selisihnya ini yang dijadikan sebagai dasar untuk mengamortisasi premium ya. Oke. Nah, sekarang kita dapatkan bahwa interest expense-nya dari perhitungan ini sebesar 980, dapat 98 yang 10%-nya. Jadi kita dapatkan yang porsi 10%-nya itu adalah si bonds payable 1.008, kemudian yang interest expense-nya 98. Nah, di sisi lain ya, di pembukuannya SAN ya, ini untuk di akhir tahun berapa nilai investment in bonds ya. Nah, berarti kita mesti harus amortisasi ini nilai investment in bonds-nya. Nah, amortisasinya berapa? Kan kalau kita lihat berarti dia beli kan di bawah face amount-nya ya kan. 950 harusnya kan 1.000 ya kan. Ada ada diskon sebesar 50. Nah, sehingga nanti di sini 50 itu mesti harus kita amortisasi per tahunnya sebesar 10. Jadi ini akan menambah nilai carrying amount dari investment in bond ya di akhir tahun sebesar 960. Kemudian ada juga ya dia memiliki investasi obligasi akan menerima interest ya, interest income.
sebesar, berarti istilahnya nanti di sini kan ada apa, kalau sama ya, menghitung interest expense ya. Kalau dia dengan menggunakan effective interest rate method berarti istilahnya yield-nya ya. Kalau dengan obligasi kalau dengan diskon ya, ini kan yield-nya ataupun bunga pasarnya dia akan lebih tinggi ya dibandingkan dengan bunga kuponnya ya, seperti itu. Jadi nanti di sini interest income-nya dengan menggunakannya metode garis lurus berarti tadi kan bunganya 10% ya, dibagi 2 5% ya. Kemudian dikalikan dengan si obligasi face amount-nya ditambah dengan amortisasi dari obligasinya. Dapat 110 ya. Nah, kita gunakan ya informasi interest income, investment in bonds di akhir tahun, kemudian bonds payable di akhir tahun ya, serta interest expense itu yang porsi 10%. Nah, ini kita gunakan sebagai dasar untuk membuat jurnal eliminasi. Oke. Nah, bagaimana caranya? Nah, tadi kan istilahnya di awal untuk constructive retirement of bonds tersebut, untuk kepentingan laporan keuangan konsolidasi kita mesti harus mengapa? Kita mesti harus menghapus ya nilai investment in bond, kemudian proporsi dari bonds payable sesuai dengan persentase yang ditebus ataupun yang dimiliki oleh si SAN oleh si SAN ya. Kemudian juga kita harus mengeliminasi interest expense dan interest income. Ini dianggap seperti apa? Seperti akun resiprokal gitu ya. Oke. Nah, seperti ini kita bikin bikin jurnal eliminasinya ya. Nah, kalau di untuk aset ya, itu ada gain on sale of land atau gain on sale of equipment ya. Itu kan istilahnya sesuai dengan nilai gain pada saat terjadinya ya. Tapi ya, kalau kita lihat di sini untuk gain on retirement of bonds ya, ini kita pecah ke dalam 2 jurnal. Oke, gain on retirement of bonds ini yang 48. Nah, ini sebenarnya adalah merupakan nilai selisih ya dari obligasi akhir tahun ya. Ini bonds payable-nya adalah bonds payable nilai di akhir tahun dan investment in bond juga di akhir tahun. Jangan di awal tahun ya. Nah, itu kalau di awal tahun untuk perhitungan untuk perhitungan gain-nya ya. Tapi ternyata pada saat kita membuat jurnal eliminasi ya, ini gain-nya dipecah ya, yang 60. Oke. Tadi kan istilahnya perhitungannya seperti ini. Nah ya, yang ini kan 60 gitu kan. Itu kan hitung-hitungan di awal tahun. Nah, tapi pada saat membuat jurnal eliminasinya ya, pada saat membuat yang jurnal di sini ya, penghapusan bonds payable, investment in bond ya, selisihnya sebesar 48. Kemudian juga kita mengeliminasi interest income dan interest expense, selisihnya 12. Dapat tuh ya, ternyata memang 60. Nah, ini kalau misalnya memang ternyata tidak 60 ya, berarti ada yang salah hitung. Nah, ini nanti biasanya pada saat di effective interest rate method ya. Karena istilahnya kita akan menghitung interest income dan interest expense ya, itu sesuai dengan tabel amortisasi ya, seperti itu. Nah, kemudian karena kan pembayaran setiap tanggal 1 Juli dan tanggal 1 Januari. Jadi nanti di sini akan ada interest payable dan interest receivable sebesar 50 dan 50. Ini pengganti cash ya, yang dibayar ataupun yang diterima. Jadi interest payable sama interest receivable itu nilainya tidak sama dengan si interest income dan interest expense-nya ya. Kan nggak ngerti lah bikin yang tabel amortisasi itu kan. Nah, ini di tahun pertama ya, itu ketika ada investment in bond oleh si S. Nah, itu kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan nggak
terkait dengan masalah gain ataupun masalah jurnalnya. Pak mau nanya, berarti persen kepemilikan dari PKS, PKS itu cuman pengaruh ke income sama dividen nanti ya Pak, bukan ke sini, nggak ada pengaruhnya berarti Pak? Gimana maksudnya? Kalau gain, tadi gimana? Sorry. Kan di awal biasanya P itu mengakuisisi berapa persen S. Nah, persen akuisisi itu nggak ngaruh ke jurnal ini sama sekali. Nggak ngaruh sama sekali. Jadi ini dibedakan ya antara investment dalam sahamnya si siapa namanya P ya. P maksudnya kepemilikan saham PDS dan ini investasi untuk obligasi. Jadi ini memang terpisah dari dari yang investment in S ya. Nah, seperti itu. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Nah, sekarang kita masuk untuk ini ya, untuk di tahun kedua. Nah, di tahun kedua kita akan menghitung juga ya berapa book value dari si bonds payable ya di akhir tahun 2018 ya, tahun kedua. Kemudian nanti di sini interest expense-nya kebetulan sama ya, ini dengan menggunakan metode garis lurus. Kemudian untuk investment in bonds itu book value di akhir tahunnya berapa ya, dan interest income-nya berapa. Oke. Nah, kalau di tahun kedua berarti kita lihat ya nilai bonds payable-nya itu sudah turun ya. Itu sebesar 1.006. Kemudian di sini untuk ini digabung ya. Kalau menurut saya sih lebih baik dipisah supaya lebih jelas ya. Mana mengeliminasi mana gitu ya. Seperti di sini bonds payable itu kan dia mengeliminasi investment in bonds ya. Nanti selisihnya berapa? Di sini katakanlah 36 nih ya. Kemudian nanti interest income ya. Kemudian interest income pada interest expense ya. Nah, nanti selisihnya itu sebesar 12. Nah, yang semula ada gain ini ya, ada gain on retirement of bonds ya, itu kita ganti dengan investment in S ya. Nah, kalau dengan menggunakan metode cost berarti kita akan gunakan RE di sini. Oke. Nah, ini di tahun kedua ya, seperti ini. Jadi istilahnya menggunakan angka akhir tahun. Nah, ini kalau dengan menggunakan yang metode garis lurus itu lebih mudah. Tapi nanti saya kasih clue-nya untuk yang effective interest rate method ya. Alangkah baiknya memang dibuat terlebih dahulu nih jurnal di pembukuannya si P sama di pembukuannya S. Kenapa? Karena kan istilahnya kan porsinya beda nih, ya kan? Katakanlah si P itu kan bonds payable semuanya. Kemudian kalau untuk yang S itu kan porsinya berapa persen itu kan. Nah, berapa persen berarti istilahnya kan memang beda kan angka-angkanya. Nah, ini untuk menarik nanti di sini bonds payable berapa yang ditebus ataupun yang istilahnya yang dimiliki dalam investment in bonds gitu ya. Kalau ini kan 10% gampang ya, tapi gimana kalau misalnya nanti yang 30%? Berarti nanti di sini ya porsi interest expense, bonds payable-nya kalikan dengan 30% gitu kan. Nah, kemudian kalau untuk yang ini nanti baru dibandingkan nanti dengan si interest income dan investment in bond. Nah, ini untuk obligasi ataupun bonds payable yang dikeluarkan oleh si parent ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau subsidiary ya? Ini saya hapus. Nah, bagaimana kalau subsidiary yang mengeluarkan obligasi? Berarti apa? Berarti nanti di sini obligasi yang mengeluarkan bonds payable, kemudian parent itu dia
berinvestasi dalam bentuk obligasi dia beli di pasar atau dari perusahaan lain ya, yang mengakibatkan nanti di sini ada constructive retirement ya, gain ataupun loss. Jadi bisa gain, bisa loss ya konstruktifnya. Jadi kalau untuk yang gain, harga beli ya dari obligasi itu dalam bentuk investment ya, investment in bonds ya, itu lebih rendah dibandingkan dengan book value-nya. Nah, terkait dengan adanya constructive gain ya, itu dibagikan ini untuk CI dan untuk NCI. Itu terjadi di mana? Terjadi di tahun retirement ataupun penebusan. Ini akan mengakibatkan apa? Kenaikan income from S dan kenaikan NCI expense atau NCI share. Nah, kemudian nanti di sini di tahun-tahun di tahun berjalan ataupun di tahun selanjutnya nanti ini kita akan gunakan piecemeal recognition ya. Jadi nanti di sini ada amortisasi dari gain ya. Itu yang akan apa? Akan menurunkan nilai income from S dan akan menurunkan NCI. Nah, seperti itu. Tapi kalau dengan ini ya, dengan dengan loss ya, ini harga belinya ya itu lebih tinggi dibandingkan dengan book value-nya. Katakanlah misalkan ya bonds payable itu dijual di pasar ya itu dengan harga dengan diskon. Tapi nggak taunya nanti si parent itu dia beli investment in bond-nya dalam dengan premium. Akibatnya apa? Lebih mahal kan? Nah, seolah-olah jadi menebus utang itu lebih mahal yang mengakibatkan adanya constructive loss ya. Nah, loss tersebut ini juga sama treatmentnya seperti gain ya. Itu kita bagikan loss tersebut ini untuk CI dan NCI di tahun terjadinya adanya retirement ya. Nah, ini akan menurunkan income from S dan menurunkan NCI expense. Kemudian ya di tahun berjalan dan di tahun-tahun selanjutnya ya terkait dengan adanya ini amortisasi dari gain ya kita menggunakan piecemeal recognition. Kalau loss itu dia akan meningkatkan income from S ya. Nanti sama juga meningkatkan NCI expense. Oke, nah itu terkait dengan konsepnya dan ini juga berlaku nanti untuk effective interest rate method. Jadi konsep-konsep yang ada di sini ini ini juga berlaku untuk si effective interest rate method nanti ya. Oke, nah contohnya ada perusahaan namanya Panda memiliki kepemilikan 80% di Salty ya. Itu diperoleh pada saat itu dengan book value-nya. Net income Salty tahun 2017 itu sebesar 500. Nah, di tanggal 1 Januari 2017, Salty itu dia memiliki obligasi yang beredar ya, itu porsi 5.000 tapi dia keluarkan dengan diskon. Jadi book value-nya sebesar 4.800. Oke, kemudian obligasi jatuh tempo itu dalam jangka waktu selama 8 tahun. Nah, ini untuk amortisasi diskonnya ya dengan menggunakan metode garis lurus. Kemudian interest ya, ini sebesar 10% dibayarkan semi annually ya. Semi annually itu per setengah tahunan. Berarti kita 5% ya ininya. Kita bagi 2. Kemudian untuk interest expense-nya ini berarti 525 ya. 525 itu berarti nanti di sini kan ada 200 ya, 200 unamortized diskon ya. Kemudian kita amortisasi diskonnya 200 dibagi dengan 8 ya. Jadi 25. Jadi kalau kita ini hitung interest expense-nya 5% sih 10% ya, 5% 5% kali 5.000 ditambah dengan 5% kali 5.000 ya atau sama aja sih. Jadi dapat 500 kemudian ditambah dengan diskonnya ya sebesar 525. Jadi untuk interest expense dengan diskon itu dia lebih besar ya nilainya 525. Nah, kemudian di tanggal 1 Januari tersebut Panda ya itu memperoleh kepemilikan obligasi ya, itu dari bursa sebesar 2040. Jadi porsi 2000 itu dia beli dengan harga 2040.
Nah, ini metodenya garis lurus, kemudian diberikan informasi interest income-nya 195 ya. Ini secara hitung-hitungan juga kalau kita lihat ya 10% kali 2.000 ya. 10% kali 2.000 kemudian dikurangi dengan amortisasi premium. Ini kan premium 40 dibagi dengan 8, 5 ya. Jadi berapa? 200 dikurangi dengan 5 dapat 195 ya. Nah, kemudian porsi yang ditebus obligasinya itu sebesar 40%. Oke. Nah, obligasi ditebus sebesar 40%, berarti sekarang kita mau menghitung berapa gain ataupun loss-nya, ya kan? Nah, kalau kita hitung di sini kan, tadi bonds payable, itu book value-nya totalnya sebesar 4.800 pada saat itu. Kemudian, ya ini kan dengan dengan diskon ya. Diskon itu sebesar 200. Berarti amortisasi per tahunnya itu sebesar 200 dibagi dengan 8 itu tadi sebesar 25. Kemudian investment in bond itu sebesar 2040 ya. Itu ini porsi 2000. Ya, ini porsi maksudnya dari kuponnya ya 2000. Kemudian berarti nanti di sini ada premium sebesar berapa 40 ya. Amortisasi per tahunnya itu sebesar ini 25 sih. Ini 20, ini 5 ya. Nah, jadi kalau misalkan persentase yang ini ya, yang bond retirement, ini sebesar porsinya 2.000 dibagi dengan 5.000. Ini dapat 40% ya. Nah, berarti nanti kita bandingkan ya, itu nilai bonds payable yang ditebus, berarti nanti di sini 4.800 ya, itu dikalikan dengan 40%. Itu berapa nilainya? Ini dikalikan dengan 1.900 ya kan, 1.920 ya kan, ditebus dengan dengan nilai sebesar 2040 ya kan. Ini berarti lebih tinggi nilai tebusannya. Berarti nanti akan ada loss ya. Itu on retirement sebesar 120. Nah, itu ya. Nanti ini berarti di amortisasi per tahunnya sebesar 15. Oke. Nah, jadi pada saat income allocation ya, berapa net income-nya CS ya. Net income-nya CS itu berarti 500 ya, katakanlah seperti itu. Berarti 500. Berarti nanti di sini kita mesti harus bikin income recognize. Ya, ini berarti 500, kemudian dikurangi dengan 120, kemudian ditambahkan dengan 15 ya.
Ini berarti dapat 500 kurang 120, kemudian ditambah dengan 15, dapat 395. Kemudian ini dialokasikan ke CI, berarti 395 dikali dengan 80%. Benar nggak 316 ya, sama? 316, kemudian ke NCI, itu 395 dikali dengan 20%, dapat 79. Nah, itu untuk untuk income from S-nya sama NC expense ya. Nah, di tahun pertama. Oke. Nah, kemudian kalau kita berarti apa di sini untuk adanya loss tersebut ya. Berarti nanti di sini berpengaruh juga kepada NCI. Beda dengan contoh yang tadi yang di awal ya. Itu hanya berpengaruh untuk ini aja, untuk si CI-nya saja ya. Oke. Kemudian kita lihat Pak, ya. Maaf Pak, ini yang saya mau tanya, yang tanda investment in Salty sama NCI ini kan 500 net income, 120 tuh yang itu kan yang loss and retirement-nya, 210-nya apa sama 195-nya? Itu dia ini interest interest expense sama interest income. Cuma jangan lihat dari sini sih kalau menurut saya. Ini masih mending amortisasi ini aja, langsung ke amortisasi loss-nya aja. Ya, ini kalau lihat di sini 210 kurang 195 itu interest expense sama interest income, ini malah membingungkan. Langsung saja ya, ini saya lupa ya tadi bilang. Jadi kalau menurut saya langsung ke dalam amortisasi dari loss-nya ya. Jadi intinya loss itu kan dia mengurangi ya. Nah, tapi amortisasinya itu menambah. Nah, sama dengan yang tadi disampaikan secara konsepnya ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan loss, dia akan mengurangi income sama NCI ya, income from S sama NCI. Tapi di tahun berjalan ya, nanti di sini kita gunakan piecemeal-nya. Jadi porsi yang diamortisasi dari si loss-nya ya. Jadi 120 dibagi dengan 8 sini kan 15. Oh, iya. Paham Pak. Makasih Pak. Nih, pakai angka ini aja. Iya Pak, terima kasih Pak. Tadi bingung soalnya itu angka itu dari mana gitu. Ya, nanti dari sini nih angkanya ya. Yang 210 sama 195, tapi ini malah jadi membingungkan nantinya ya. Oke, yang paling gampang itu kemudian sekarang kita lihat untuk perbandingan ya. Perbandingan nilai di akhir tahun ya. For si bonds payable yang 40% dan interest expense yang 40% serta investment in bond sama interest income ya. Nah, di sini kita diberikan informasi berapa persen perhitungan ya, berapa bonds payable di akhir tahun. Nah, secara total ya itu 4.825. Dari mana? Nanti di sini kan karena ada amortisasi diskon ya sebesar 25. Jadi nanti di sini nilai obligasi di akhir tahun ya dikalikan dengan 40% karena kita mau menandingkan dengan yang investment in bond-nya 1.930. Kemudian untuk interest expense-nya juga sama ya. Ini interest expense-nya dapat 525 ya, itu dikalikan dengan 40%. Kita tarikin ya yang 1.930, kemudian 210, kemudian investment in bond-nya di akhir tahun 2035 dan interest income-nya 195. Oke. Nah, itu yang kita akan gunakan sebagai dasar membuat jurnal eliminasi ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ya, kalau menurut saya lebih enak jurnalnya dibikin 2 ya. Jadi bonds payable dan investment in bond ya.
Kemudian nanti di sini kan ada loss on retirement of bonds ya, itu sebesar 105. Kemudian interest income 195 ya, on loss on retirement of bonds itu sebesar 15 ya, dan interest expense sebesar 210. Itu sih kalau menurut saya. Kemudian ini di tahun pertama. Kemudian juga kita akan ada ini ya, ada apa namanya, ada akun resiprokal yaitu interest payable sama interest receivable sebesar 100 ya. Ini karena kan di akhir tahun ya, pembayarannya katakanlah misalkan di tanggal 1 Juli dan tanggal 1 Januari. Jadi kalau kita lihat di tanggal 31 Desember ya, akan ada interest payable di laporan keuangannya si S ya. Kok si S sih? Si P ya. Dan interest receivable di laporan keuangannya si si S ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk di tahun kedua, nah ini perhitungannya sama ya dengan yang sebelumnya, cuma kita mengambil informasi di akhir tahun, yaitu untuk bonds payable yang kita retire ya, itu 1.940, kemudian 210 untuk interest expense-nya, investment in bonds 2030 dan interest income 195. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat nanti di sini, nah ini pecah juga jadi dua ini ya. Bonds payable-nya 1.940, kemudian nanti di sini ada investment in bonds ya, 2030. Ini berapa selisihnya? Sebesar kalau kita mau pecah 1.940 90 ya. 90 habis itu kita alokasikan yang 80%-nya yaitu 72 ke investment in S. Hati-hati loh di sini ya. Karena di dalam kedua ada akun investment in S sama ada investment in bonds ya. Kemudian ada NCI itu sebesar 8. Kemudian nanti di sini ada 15 kali 80% itu 12. Jadi nanti di sini kalau menurut saya tetap dibuat 2 jurnal seenaknya ya. Kalau ini kan dibikin 1 jurnal nih. Jadi langsung masukin angka bonds payable 1.940. Nah, ambil si angkanya tadi dari perhitungan yang tadi ya. Interest income 195, kemudian investment in bonds itu 2030 ya. Dan interest expense 210. Jadi nanti di sini ada selisih ya. Selisihnya itu sebesar berapa ya? 105 ya. Nanti 105 dialokasikan 80%-nya itu ke investment in S dan 20%-nya itu ke NCI. Oke, ini untuk yang obligasinya bonds payable ya atau obligasi yang dikeluarkan oleh siapa? Oleh S tapi ditebus oleh P ya. Nah, jadi seperti transaksi upstream. Nah, ini nanti di tahun kedua untuk jurnalnya ya baru kelihatan ya. Ini dialokasikan tadi kan namanya gain ya. Gain gain on retirement of bonds ya. Nah, tahun kedua istilahnya nggak jadi gain tapi nanti di sini dipecah menjadi investment in S dan NCI. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum nanti saya lanjutkan untuk effective interest rate method.
Oke, sekarang berarti saya ini masuk untuk yang effective interest rate method. Ini tadi udah. Nah, ini ya contohnya kalau untuk yang effective interest rate method ya. Nah, ini di tanggal 31 Desember 2008 ya. Ini masih lama. P membeli 70% sahamnya S ya senilai 5.600.000 ya. Capital stock directed earning S pada saat itu masing-masing sebesar 5 juta dan 3 juta. 1 Januari 2010 S membeli obligasi P dari broker ya. Nominalnya 1 juta dengan kurs 95%. Berarti 950.000 sama seperti yang tadi ya. Pada saat itu, bonds payable P yang beredar adalah 10 juta ya. Kemudian dengan bunga 10% dan unamortized premium sebesar 100.000. Jatuh tempo ya 5 tahun lagi. Bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari dan tanggal 1 Juli. Dari transaksi ini, maka konsolidasi akan mengakui constructive gain ya, tadi sebesar 60.000 sama ya. Dan ini dari nilai tercatat bonds ya itu sebesar 10% dari 10.100.000 dikurangi dengan harga perolehan sebesar 950.000. Oke. Nah, ini pada saat pembelian seperti ini ya. Kalau misalkan kita disuruh membuat jurnal eliminasi pada saat transaksi. Kalau yang tadi kan istilahnya setelah 1 tahun ya. Nah, bonds payable 1.010.000, kemudian investment in bonds 950.000 dan gain on retirement of bonds ya. Itu sebesar 60.000. Nah, sekarang ini dikasih ini KLC punya Pak Agung ya. Oke, selama tahun 2010 P mengamortisasi premium ya dan S mengamortisasi investment in bonds. Bila diasumsikan ini ya, amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode effective interest rate ya, maka kita harus mencari bunga efektif untuk P sama bunga efektifnya untuk S. Jadi beda-beda ya. Untuk bunga efektifnya P sama bunga efektifnya S ya. Ini yang menggunakan effective interest rate method pada saat intercompany profit transaction dengan menggunakan bonds ya. Ini setahu saya di Indonesia itu cuma di Pekenstan ya. Jadi istilahnya tidak ditemukan di kampus-kampus mana yang menggunakan effective interest rate method atas intercompany profit transaction ya. Maunya secara teknis ya kampus TAN itu akuntansi maunya yang yang jelimet, yang yang susah ya, yang advance. Kita udah belajar advance accounting tapi ini lebih advance lagi ya. Nah, ini kenapa? Karena buku rujukannya ini di BIMS ya itu nggak ada yang effective interest rate method ya. Jadi ini idenya sebenarnya ini ide awalnya Bu Iin ya, kemudian Bu Diah ya, kemudian nanti dielaborasi sama Pak Agung. Kalau saya sebagai pengguna aja dari modul mereka ya. Oke. Nah, ini setelah dihitung-hitung ya, tadi dengan menggunakan informasi yang ada ya. Ini berapa sih bunga efektifnya untuk masing-masing ini ya, untuk masing-masing bonds payable sama investment in bonds ya. Nah, untuk yang ini berarti untuk yang diskon ya, itu sebesar 11,36%. Sedangkan untuk yang premium ini berarti sebesar 9,75% ya. Setelah dihitung seperti itu dengan menggunakan interpolasi. Tapi sebenarnya bisa dengan menggunakan financial calculator ya. Itu berapa nanti di sini untuk interest rate-nya ya. Oke, dengan menggunakan ini berarti kita akan menghitung berapa interest expense, kemudian interest income ya, kemudian nanti di sini carrying amount ataupun book value dari bonds payable dan investment in bonds itu di akhir tahun. Oke. Nah, menurut saya alangkah baiknya ini dibuat pembukuannya dibuat di pembukuannya masing-masing dulu deh, atau istilahnya di coret-coret ya. Ini berapa sih istilahnya setiap
pembayaran bunga ya. Setiap tanggal 1 Juli dan tanggal 1 Januari. Nah, cuma berhubung tanggal 31 Desember itu kan kita mesti harus mengadjust ya bukan transaksi ya istilahnya ya transaksi yang terjadi di tanggal tersebut. Nah, ini berarti yang pembayaran tanggal 1 Januari kita tarik ke tanggal 31 Desember. Sehingga nanti di sini dampaknya adalah ke interest payable ya. Oke, di pembukuannya P terlebih dahulu ya. Nah, berarti kita menggunakan nanti di sini bunganya setengah itu kan. Untuk interest expense ya, ini kan menggunakan yield ataupun bunga pasarnya ataupun effective interest rate-nya ya. Nah, sebesar 9,75% kali setengah ya. Oke, kemudian nanti di sini dikali dengan 10.100.000. Dapat angkanya 927.375. Sedangkan yang dibayarkan berapa? 500.000. Selisihnya sebesar 7.625. Nah, selisihnya ini merupakan amortisasi dari si premium, ya kan? Nah, kemudian kalau kita lihat nanti di sini ya untuk amortisasi tersebut ya, ini akan menambah carrying amount ya dari si bonds payable-nya. mengurangi dari si bonds payable-nya ya. Nah, berarti nanti di tanggal 31 Desember ya, nilai yang sudah dikurangi tersebut ya sebesar 10.092.375. Ini nolnya kebanyakan ya. Kemudian dikalikan dengan 9,75% kali setengah. Dapat 492.003. Jadi yang diamortisasi nanti di sini sebesar 7.997 ya. Dan nanti di sini interest payable 500.000. Nah, ini di pembukuannya si P ya. Jadi istilahnya memang kalau untuk memudahkan, jadi transaksinya cuma bikin 2 jurnal ya, tapi ngejelimet sih memang ya. Jadi mesti harus dibuat di minimal itu tabel amortisasi kalau nggak dibuat jurnalnya ya seperti ini. Dibuat tabel amortisasinya itu berarti untuk 2 periode ya, periode tanggal 1 Juli dan tanggal 1 Januari sebenarnya. Cuma nanti di sini kan karena kita mesti harus mengaku di tanggal 31 Desember, ya Pak, mengambil tanggal yang 1 Januari di tahun selanjutnya. Oke, itu yang di pembukuannya P. Di pembukuannya S ya, itu kan ada investment in bond sebesar berapa? Sebesar tadi di sini 950 ya, dari porsi 1.000. Nah, tetapi ya, untuk menghitung interest income berarti 950.000 ya, dikalikan dengan 11,36% kali setengah. Dapat 53.960. Cash-nya 50.000. Nah, ini selisihnya merupakan amortisasi dari diskonnya ya. Berarti nanti di sini akan menambah nilai investment in bond sebesar 3.960. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat nanti di sini untuk tanggal 31 Desember. Oke, interest income-nya naik nih kan dari yang perhitungannya ya 953.960 kali 11,36% kali setengah. Jadi dapat 54.185. Interest receivable-nya ya sebesar 50.000. Jadi nanti yang diamortisasi ini sebesar 4.185. Nah, tadi kalau dari sisi keuntungan ya di tahun pertama yang menggunakan metode garis lurus ya sama dengan yang ada di sini ya 60.000. Cuma bagaimana nanti untuk penyajian ini ya, penyajian jurnal eliminasinya ya, ini sedikit berbeda ya bukan sedikit berbeda dengan ini yang dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, sekarang kita ambil angka-angka interest expense ya. Itu secara total berapa? Kemudian dikalikan dengan 10%. Kemudian juga kita ambil nanti di sini ya kita mesti harus menghitung nanti di sini carrying amount ya dari bonds payable-nya ya.
itu nilainya berapa di tanggal 31 Desember atau menggunakan 1 Januari di tahun selanjutnya ya. Di tahun selanjutnya, kemudian dikalikan dengan 10%. Kemudian juga kita ambil di sini interest payable ya, 10%-nya. Jadi di sini kan 500.000 ya. Kita ambil 10%-nya itu sebesar 50.000. Nah, kemudian di pembukuannya CS kita ambil interest income ya. Itu totalnya berapa? Kemudian sama ini ya, interest receivable. Kemudian juga kita ambil dari tabel ya. Tabel ini amortisasi berapa nilai investment in bonds itu di akhir tahun ya, atau menggunakan tanggal 1 Januari di tahun selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita ya ini di apa namanya? Ini akun-akun yang kita gunakan ya, bonds payable berapa di sini berarti unamortized ya, berarti istilahnya interest expense-nya 984.378 ini langsung ambil dari tabel harusnya ya. Kemudian investment in bonds-nya 953.145, kemudian interest income-nya 108.145 ya. Ini tarik untuk yang interest expense 10%, kemudian carrying amount dari si bonds payable-nya dapat 10 juta 84.378. Ambil yang 10%-nya ya. Untuk kita buat jurnal yang ini dulu deh. Ini oke, yang ini dulu ya. Oke, untuk ini ya, tadi kita ambil yang 10%-nya yang bonds payable 1 juta ya, 8.438. Kemudian investment in bonds ini 958.145 ya. Kemudian selisihnya ini sebagai gain on retirement of bonds ya. Itu sebesar 50.292,8 ya. Kemudian interest income yang kita ambil tadi ya 108.145, dan interest expense porsi 10%-nya sebesar 98.437,8 ya. Kemudian nanti di sini ada gain on retirement of bonds sebesar 9.707 ya, 2. Nah, ini kalau kita masukkan ya angka dari effective interest rate method, secara gain on retirement of bonds itu di tahun tersebut itu sama, tapi untuk rinciannya beda ya. Mana yang selisih dari interest income dan interest expense, serta selisih bonds payable sama investment in bonds. Nah, ini kalau menurut saya memang sebaiknya dibuat 2 jurnal sih, jangan digabungkan, supaya kita tahu nanti di sini selisih-selisihnya ya. Oke, ini untuk tahun pertama. Ini kalau untuk yang laporan keuangan untuk yang di sini kenaikan investment in S ya dan RE ya, ini nggak saya ulas. Ini sama dengan yang sudah pernah kita bahas ya. Yang utamanya adalah yang ini. Kemudian sekarang kita mau lihat ya di dalam laporan keuangan konsolidasinya ya. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat ya ada gain on retirement of bonds ya, ini dengan menggunakan cost method. Ada ini nggak dividen? Oh, nggak ada dividennya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi istilahnya kalau kita lihat gain on retirement of bonds itu baru terjadi di laporan keuangan konsolidasi. Muncul di sini nanti di consolidated statement-nya 60.000 ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk interest income ini kita eliminasi ya, 0 di sini. Kemudian interest expense ya, interest expense. Oke, berarti nanti di sini kita akan kurangkan ya, ini sebesar 10%-nya. Jadi ini disajikan di dalam laporan keuangan konsolidasi seperti ini. Kemudian ini perhitungan NCI expense. Ya, oke. Ini kemana ya? Oh, ini kayaknya jurnalnya belum di. Oh, oke. Ya, ini nggak salah nih kayaknya perhitungan NCI expense-nya ya.
Oke, intinya seperti itu untuk di apa namanya, untuk dampak ya terkait dengan adanya obligasi ya, bonds payable ataupun investment in bonds ya. Nah, satu lagi nanti di sini investment in bonds ya 958 145 ini kita eliminasi. Ya, jadi ada hati-hati ada investment in S, tapi yang kita lihat di sini adalah yang investment in bonds ya. Oke, kemudian nah ini kalau tadi dengan menggunakan cost method, tapi sebenarnya sama saja ya. Ini dengan menggunakan metode ekuitas ya. Ini juga sama terkait dengan ininya ya, treatment dari sininya ya. Cuma tadi perhitungan untuk income from S atau kalau yang cost method tadi tidak ada dividend income ya, karena nggak ada dividennya. Untuk NCI tadi benar nggak di sini? Ya, ini sebesar ini ya. Oke, kemudian untuk di tahun-tahun selanjutnya ya, ini menggunakan angka yang di tahun sebelumnya. Jadi kalau kita hitung nanti di sini untuk yang bonds payable, carrying amount-nya ataupun book value pada saat akhir tahun 2011 atau tahun kedua sebesar ini ya. Kemudian interest expense-nya 982.818. Kemudian untuk yang investment in bonds itu 967241 dan interest income-nya 109.097. Nah, kalau kita buat untuk ini ya untuk jurang eliminasinya. Nah, seperti ini dipecah ya ininya jurnalnya. Jadi kita bisa bandingkan ya berapa yang memang selisihnya interest income dan interest expense. Kalau cost method di sini dia dengan menggunakan RE, tapi kalau untuk yang equity ya itu dengan menggunakan investment in S. Nah, ini juga sama seperti ini ya. Nah, ini angkanya sebesar berapa? Sebesar ini kan kalau kita jumlahkan itu 50 berapa ya ini ya? Sama nggak dengan gen yang di tahun sebelumnya? Ini kalau gen tahun sebelumnya itu sebesar 50.292 ya. Ini harusnya sama total ini ya. Totalnya yang 39.478 ditambah dengan 10.815 itu harusnya sama tadi dengan 50.292 ya, harusnya seperti itu. Oke, kemudian kalau dengan menggunakan equity method tadi ya, ini RE-nya kita ganti dengan investment in S. Kemudian kalau untuk yang upstream ya, ini mana ada nggak jurnalnya? Oh ini ganti harusnya ya. Dia kalau dengan menggunakan upstream, nanti di sini berapa ada NCI-nya ya. 39478,6 ya, NCI-nya misalnya berapa persen. Ini juga sama ya. Nanti di sini ada NCI berapa persen. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak?
Oke, kalau misalnya memang tidak ada, coba kita lihat ya contoh latihan di modul. Soal kasus 1 ya. Oke, untuk yang soal kasus 1 di sini ya. P mengakuisisi S ya 80% pada tanggal 1 Januari 2016 ya dengan menimbulkan ekses 50.000 yang dialokasikan ke paten. Ini berapa? 50%-nya itu undervalued ya dengan masa manfaat 10 tahun dan sisanya ke inventory undervalued dan terjual di tahun 2016. Informasi terkait dengan transaksi antara P dan S adalah sebagai berikut ya. Yang nomor 1 di sini ya, pada tanggal 1 Juli 2016 ya, P menjual land dengan harga 100.000 dan cost of land-nya 120.000 kepada S. Kemudian di tanggal 1 Juli 2016, S menerbitkan bonds ya, itu dengan jangka waktu selama 5 tahun. Bunganya 10% ya. Bunga kuponnya 10% dibayar pada tanggal 1 Januari dan tanggal 1 Juli dengan harga 92.640 pada saat market yield 12%. S melaporkan net income dan dividennya pada tahun 2016 adalah 100.000 dan 40.000. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2017 P membeli 40% bond S ya dengan rate 101 pada saat yield-nya 9,7%. Pada tanggal 1 April 2017, P membeli equipment S dengan harga 150.000 pada saat book value-nya 100.000 dengan sisa manfaat 5 tahun. Kemudian net income S dan dividen pada 2017 adalah 200.000 dan 150.000. Dari informasi di atas ya, Anda diminta yang pertama membuat jurnal terkait dengan investment in S dan pendapatan dari S tahun 2016 di bukunya P dengan menggunakan metode ekuitas ya. Yang kedua, membuat jurnal terkait dengan investasi di S dan pendapatan dari S 2017 di pembukuannya P menggunakan metode ekuitas. Yang ketiga, ya, menghitung berapa saldo investasi di S pada akhir tahun 2017. Yang keempat, membuat jurnal eliminasi ya tahun 2017 menggunakan metode biaya dan menggunakan metode ekuitas ya. Yang satu aja ya latihannya, coba dikerjakan nanti kita bahas ya. Di sini hitung ininya dulu. Hitung cost of investment di awal ya. Ini cost of investment di awal berapa nilainya? Cuma diketahui aksesnya aja, Pak. Oh, diketahui aksesnya aja ya? Ya. Oke. Ini nggak diketahui itu. Oke. Aksesnya sebesar berapa? 50.000 ya. Oke, 50.000 habis itu dialokasikan kemana? Paten sama inventory. Dialokasikan ke paten sebesar berapa? 25.000 ya? Iya, Pak. Oke, dia memiliki masa manfaat berapa? 10 tahun ya? Berarti nanti di sini amortisasinya 2.500. Amortisasinya 2.500. Oke, kemudian yang inventory sebesar 25.000 ya? Iya. Oke.
Sekarang kita lihat di tahun 2016 ya. Di tahun 2016 tuh ada apa di sini? Penjualan land. Oke, penjualan land ya. Tahun 2016 itu ada penjualan land ya. Di sini berapa ininya? Berarti ada gain on sale of land ya? Loss bukan Pak? Loss ya sekarang. Oh ya betul, betul. Oke, loss on sale of land sebesar berapa? 20.000. 20.000. Oke, terus apa lagi? Penerbitan pun ngaruh nggak Pak? Enggak. Enggak ya? Ya. Sepertinya Berarti Pak. Sudah cukup ya? Yang tahun Iya. 2016 kan? Berarti net income-nya S berapa? Net income-nya S itu sebesar 100.000. 100.000. Kemudian ini ya ada adjustment di sini dia dikurangi berapa? 27.500. 27.500. Oke, jadinya dapat 82.500. 82.500. Oke, yang ini yang land itu dia transaksinya apa? Sebentar Pak, sepertinya saya salah. Bukan. Berarti berapa? 72.500 ya? Iya Pak. 72.500 kan? Iya Pak, 72.500. Kemudian setelah ini yang 72.500 apa ininya? Yang ini yang penjualan land itu dia upstream atau downstream? Menjual downstream. Downstream ya. Berarti Ya. nanti di sini langsung alokasi kan? Ini coba alokasi ke CI berapa? 72.500 dikali dengan 80%. 58. 50 8.000. pas 58.000. Iya Pak. Oke ya. Kemudian tadi dikurang di apa? Ditambah apa dikurang ini? Ditambah apa dikurangi loss on sale of land? Ditambah ya Pak? Tambah kan? 20.000. Ya kan? Iya. Oke. Kemudian kalau kita nanti hitung apa? Oh, ini nggak dibuat NCI ya. Jadi gimana jurnalnya? Kayak dividen? Berapa kan? Bukan investment Pak. Dividen juga ya. Dividen berapa? Dividennya Dividen sebesar 40.000 ya? Iya Pak. Oke, ini nggak disuruh buat ini kan laporan keuangan jurnal eliminasi 2016 kan? Enggak. Oke, ini dialokasikan ke CI sebesar 32.000. Gini ya? Iya, Oke, jadi jurnalnya yang ini apa? Investment in S sebesar 46.000. masa 46.000? 72.000 kan? 78 dikurangi 72. Sebentar, ini alokasi CI, ini 78.000 kan? Iya Pak. Yang ini, kemudian nanti di sini dia income from S itu sebesar 78.000. Kemudian nanti di sini dia cash, ya kan? Oh iya Pak, iya. Cash sebesar 32.000 pada investment in S 32. Oke, 32.000. Oke, sekarang yang tahun 2006 sudah kan 2016 kan? Yang 2017 gimana? Maaf Pak, berarti income-nya nggak bisa langsung dikurangi dividen ya Pak? Enggak lah. Yang itu kan, yang mana namanya? Yang jurnal ini kan? Ini kan jurnal apa namanya? Income from S kan? Sama dividen yang ini kan? Iya. Kan cash pada investment in S yang dividen kan? Dengan menggunakan metode equity. Oh, oke Pak. Oke, sekarang kita masuk di 2017. Gimana deh? Ya, kurang lebih sama Pak. Income-nya dikurangi sama alokasi ekses.
Oke, tahun 2017. Berarti di sini ada obligasi kan? Iya. Mulai ada obligasi gitu kan? Oke, tahun 2017 kita lihat dulu. Ini tahun 2017 berarti net income-nya S berapa net income-nya S? 200.000. 200.000. Oke. Kemudian nanti di sini kita bikin adjustment apa? Paten. Apa? Ini ya, amortisasi paten ya. Berapa? Sebesar berapa? 2.500. 2.500 ya. Terus ada lagi nggak? Penjualan equipment. Mana? Yang Oh ya, oke. Berapa ininya? 50.000. Berarti ada gain on sale of equipment ya. Iya, Pak. Sebesar berapa? 50.000. Iya. Kemudian amortisasi gainnya ini tanggal 10.000. berapa? Oh, iya. Kan itu bulan tanggal 1 April kan? 7.500, Pak. Berapa? 7.500 ya? Iya. Oke, terus terus apa lagi? Udah? Ini akan dialokasikan ke ini, apa namanya? Income dialokasikan ke ini, ke yang obligasi itu apa transaksinya? Itu P membeli obligasi kan? iya, Pak. Ya, berarti ini mesti harus Upstream. dihitung. Berarti mesti harus dihitung lagi kan di sini. Berapa ininya? Apa gain on retirement of bonds-nya? Berapa? Ketemu nggak? Nggak loss ya, Pak? Loss ya? Loss berapa? Sebentar dulu. Oke. Sebentar ini P membeli 40% obligasi dengan rate 101 pada saat yield-nya 9,7%. Oke, berarti loss berapa? Loss on retirement of bond-nya? Carrying value 2017 dikurangi price-nya. Oke, carrying value sebentar ini. Kalau 101 itu maksudnya gimana sih? 40% dari obligasi. Obligasi berapa itu nilai apa namanya? Nilai ininya porsi apa porsinya sih? Berapa di sini? Dikali 101% gitu. Betul. Mana obligasinya? Mana sih nilai ini? Yang B, Oh, Pak. ini ya. Oke. Ini 100 ini ya. 100.000 kan harusnya kan? Iya. Oke. Ini 100.000. 100.000 berarti dikali dengan 40% berapa? 40.000 kan? Iya. 40.000 kali 100 berarti 101% berapa? 40.400. 40.400. Sekarang kita lihat untuk ini apa namanya carrying amount ya ataupun book value di tanggal 1 tanggal 2 Januari 2017 ya itu berapa obligasinya? Kan kita mesti harus ini ya. Ini Hasil amortisasi. ya hasil setelah diamortisasi ya paket amortisasi. Saya ini sebutkan aja dulu ini untuk apa? Untuk ininya. Ya, berarti carrying amount dari bonds payable di tanggal 1 atau 2 Januari ya. 2 Januari 2017 berapa? 9? 4. Masa?
Dari Berapa? yang 92 diamortisasi pakai 12% kan ya Pak? Kan dia ini kan yang 92640 ya kan? Habis itu kan kita kalikan dengan interest expense-nya itu tanggal berapa? Tanggal 1 Juli ya. Iya. Tanggal 1 Juli kan dikali dengan berapa market yield-nya? 12% ya. Oh. Ya kan? 12% bagi 2. Oh ya, 12% bagi 2. Ini dia per setengah tahunan. Iya. Berarti kali 6% ya. Iya, Jadi Pak. berapa itunya interest expense-nya? 5.558. Oke, 558. Kemudian ininya yang dibayarkan bunganya berapa? 5.000. 5.000. Berarti nanti di sini ada 558 yang kita ini kan, yang kita amortisasi. Oke, itu untuk tanggal berapa? Tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari atau tanggal 31 Desember ya? Berarti Iya. kita gunakan itu yang 93, Untuk jadi berapa? mengurangi. Oh iya, 93 93.198. 93 198 ya. 93 198. Kemudian dikalikan dengan 40% nggak? Iya, Iya. Pak. Kalikan dengan 40%. Oke. Nah, ini apa namanya untuk ini ya. Porsi. Oke, porsi 40%-nya berarti berapa? 93 198 kali 40%. Berapa? 37279. 279. 279. 279. Sekarang kita mau bandingkan dengan yang investment inbound ya. Inbound. Itu yang 40.400. 400. Berarti selisihnya berapa? Loss on 3.000. retirement of bond itu sebesar 3.121. 121. Oh, 3.121 gini. iya, Pak. Iya. Oke. Kemudian kita mau mengamortisasi ini loss-nya gimana tuh? Berarti kita mesti harus mencari angka di akhir tahun ya? Selisih. Iya. Ya kan? Gimana tuh? Selisih apa? Selisih bonds payable sama investment in bonds. Sama? Itu ya. Yang itu, selisih ini. Selisih apa? Itu yang akan kita gunakan sebagai loss on retirement of bond di akhir tahun ya kan? Iya. Oke, berarti nanti di sini kan sebenarnya kita bisa menggunakan selisih interest expense sama interest income ya? Ya nggak? Iya, Pak. Berapa ininya, apa namanya sekarang? Interest ini, interest, apa namanya, interest expense. Oke, nanti kalian coba cari ya, interest expense di tahun 2017. Nilainya berapa? Itu total kan, Pak? Bukan. Betul, nanti kan dikalikan dengan 40% kan? Oh iya. Ya nggak? Interest income di tahun 2017. Berapa? Berapa interest expense totalnya? Nanti dikalikan dengan porsi yang 40%. Totalnya 11.219. 219 ya kan? Kemudian porsi 40%-nya 40%-nya 39. 3. Masa? Sebentar. Bener ya? 4.487, Pak. 4.487,7. 88 lah ya. Iya. Oke. Terus ini yang interest income-nya di tahun 2017 berapa? 10.000. Bener 10.000? Langsung dikali sama fast value-nya bukan sih, Pak?
Kan itu dikali ini kan, dia hitung ininya bertahap kan. Ya. Dia berapa persen? 6% kan itu? Benar nggak? Dikali carrying amount. Iya kan? Dikalikan carrying amount kan? Berapa persen sih? 6% kan? 6% dikali yang itu bukan. Bukan, yieldnya. Yieldnya berapa itu? 9,7% kan dibagi 2. 9,7. Ya, 9,7% dibagi 2 berapa? 4,35. 85. 4,85 ya. 4,85% dikali dengan 4 pertama kan dengan 40.400. Ya kan? Dapat berapa tuh? Iya. 1959. Oke, nanti selisihnya 41 kan? Ditambahkan ke kok ditambahkan sih, dikurangi ya. Dikurangi yang 40.400. Jadi dapat 40.359, ya kan? Dikalikan lagi nanti di sini dengan 4,85%. Berapa totalnya? 3.917. 3.917 ya. Nah, ini selisihnya berapa tuh? Selisih yang ini 4488 dikurangi dengan 3917. Itu ya ininya, amortisasi loss-nya ya. Iya. Oke, berapa jadi ini ya? Berarti amortisasi loss-nya 571. sama dengan 571 ya. Seperti ini. Berarti ini sekaligus mengerjakan yang bawahnya ya, Pak? Betul. Karena mau tidak mau kan kita mesti harus hitung income from S-nya kan. Kalau kita mau dengan ini dengan ya kan ditanyakan income from S kan di sini dengan menggunakan metode ekuitas kan. Jadi mau tidak mau akhirnya nanti ini bisa digunakan sebagai jurnal eliminasi ya. Oke, sekarang kita ini dulu deh, kerjakan yang berapa income from S-nya yang tahun 2017. Jadi informasi ini akan dipakai untuk membuat jurnal eliminasi nantinya. Jadi berapa income recognized? Kok di sini? Saya income recognized-nya tadi dapat net income berapa? Net income sebesar 200.000 ya. Kemudian dikurangi apa? Dikurangi dengan amortisasi paten. Ya kan? Kemudian apalagi di sini? Amortisasi. Kemudian dikurangi dengan gain on sale of equipment 50.000. Kemudian ditambahkan dengan amortisasi gain-nya 7.500. Kemudian apa lagi di sini? Kemudian dikurangi dengan loss ya. Dengan loss on retirement of bond 3.211, 3121. Kemudian ditambah dengan ini kan loss-nya, amortisasi loss-nya berapa tadi? 571 ya. Benar nggak begini? Berapa income recognized-nya? Oke, ketemu angkanya?
200.000 kurangi 2.500 dikurangi dengan 50.000 tambah 7.500 kurangi 3121 tambah 571 ya. Kemudian dikalikan dengan 80%. Benar nggak? Jawabannya 121 berapa ya? 121.960 ya. Iya, Pak. Ini 152.450 ya. Ini dialokasikan ke CI 121.960 ke NCI-nya ini sekalian ya. Ke NCI-nya berapa? 30.490 ya. Ya, nanti di ini ya, dicari ini apa namanya untuk jurnalnya ya, atau nanti di sini kan ini saya ngasih ancer-ancer ya, apa perhitungannya. Jadi nanti untuk emang eksekusi seperti apa setiap jurnal di pembukuannya si P ya, kemudian jurnal eliminasi baik dengan menggunakan metode biaya dan menggunakan metode ekuitas. Ya, silakan nanti ini dikerjakan dikerjakan di kertas ya, nanti kalian kumpulkan ya yang soal 1 ini detailnya seperti apa. Kalian habis ini ada kuliah nggak ada ya? Ada Pak, bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesia. Ya udah ntar jam 6 sore ya. Saya tunggu ini kalian kerjakan yang soal 1 aja apa namanya untuk bisa dikerjakan sendiri ya. Habis itu nanti diupload di Google Classroom ya. Nah ini saya hanya memberikan itu pattern detailnya nanti kalian yang mengerjakan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Maaf Pak Amri, paling nanti minta PPT-nya aja ya Pak buat dielaborasi lagi belajarnya. Oh oke, ya. Oke. Sudah cukup? Bingung ya? Ya pelan-pelan sih memang. Ya, oke, kalau cukup berarti saya akhiri perkuliahan terakhir di tahun ini ya. Kita ketemu lagi berarti tahun depan di awal Januari ya. Nah, ini kalian libur berapa minggu? 2 minggu ya. Tapi saya yakin kalian libur bukan liburan tapi ngerjain KTTA tuh. Betul, ya. Pak. Ya jangan lupa nanti kalau misalnya memang ada ini ada di sela-sela waktu ya, itu kalian bisa cicil juga misalnya belajarnya ya selain mengerjakan KTTA juga ya, karena kan istilahnya rata-rata pada di rumah semua kan, jadi nggak keluar-keluar seperti tahun lalu misalkan libur akhir tahun kemana-mana itu ya. Oke, itu saja dari saya, berarti saya akhiri perkuliahan hari ini ya, sampai ketemu lagi tahun depan, tetap jaga kesehatan. Oh ya, saya juga turut berduka cita ya kepada Gesi, nggak hadir ya. Ya, kepada Gesi ya nanti saya sampaikan pribadi saja. Oke, tetap jaga kesehatan kalian semua, tetap semangat ya. Sampai ketemu lagi tahun depan ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.